Baik, kembali lagi di MS Channel. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal, mengkonfigurasi. Yang pertama adalah DHCP, kemudian yang kedua adalah SSH, dan yang ketiga adalah web server. Ya. Nah, jadi di video tutorial sebelumnya itu saya sudah mengkonfigurasi yang namanya Samba server ya. Jadi transfer file ya, kayak gitu. Nah, kemudian kita akan membuat DHCP. Nah, di sini kan dalam keadaan port off dia. Kita coba start saja di sini. Oke. Kita sambil nunggu Debian servernya dijalankan ya. Oke. Kita exit di sini. Nah, jika Debian servernya seperti ini, dia disuruh install ulang, jangan pilih install. Kita di sini kan masih sebelumnya itu kan masih ada tanda biru nih kasetnya. Kita masukkan DVD satunya yang kemarin ya, video kemarin ya. Kita klik kanan di sini. Nah, di sini kan ada centang. Kita klik saja centangnya supaya dia hilang nih CD-nya ya. Kemudian kita close, kita power off lagi. Oke. Nah, kemudian kita start lagi. Nah, jadi hilangin CD-nya ya supaya dia bisa berlanjut. Oke, kita tunggu. Oke, maka dia akan menuju ke servernya langsung ya. Tidak usah menginstal ulang. Oke, kita tunggu. Oke, sudah ada Debian login ya. Nah, jadi ini merupakan kelanjutan dari yang Samba server ya. Nah, kita coba login. Sebentar, saya pakai Magnifer. Mana tuh? Ini dia. Oke, kita login root ya. Login root. Sebentar, saya klik dulu di sini. Kita root. Nah, root seperti itu. Kemudian tekan enter, passwordnya 123 ya. Nah, kita kan sudah menyeting IP sama Samba tadi ya. Nah, sekarang kita menginstal yang namanya DHCP dari dulu. DHCP caranya adalah kita pakai apt get install kayak gitu ya. DHCP ya. Tidak, bukan DHCP, ISC kayak gitu ya. Kemudian min DHCP min server kayak gitu ya, dan tekan enter. Nah, di sini ada enable to located packing. Nah, kenapa enable to located packing? Karena kita belum men-scan DVD 2-nya. Jadi di sini kita akan scan DVD 2-nya. Pertama, kita di sini klik kanan, choose a disk file. Kita tunggu. Saya matikan dulu. Nah, kemudian pada bagian sini kita pilih DVD 2 karena DHCP itu dia pakai DVD 2. Kemudian open. Nah, setelah itu di sini ya, kalau kan sudah ada nih. Nah, sudah ada keterangan nih. Dia pakai DVD 2 nih, IDE-nya nih. Sebentar, saya perlihatkan ya. Nah, itu ya DVD 2. Nah, kemudian cara scan, kita scan CD-nya dulu di servernya, yaitu apt cd-rom spasi add kayak gitu ya. Tekan enter biar dia scan. Nah, maka DVD binary 2 itu sudah muncul. Nah, sekarang kita akan mengulang perintahnya. Kita pakai atas saja, atas. Nah, ini ya, apt get install sc DHCP server. Tekan enter. Nah, maka dia akan jalan. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, ini seharusnya valid nih. Nah, kenapa valid? Karena dia tidak melakukan start. Jadi kita konfigurasi dulu, baru kita start DHCP-nya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi. Caranya adalah nano
/etc/dhcp ya, /dhcp. Nah, dhcp.com kayak gini ya. dhcp kan /dhcp kemudian tab. Nah, maka akan muncul tuh d.conf-nya ya. Kemudian tekan enter. Nah, di sini pada bagian pilih ke bawah dulu, ke bawah, hati-hati ya. Ke bawah. Bawah terus. Oke, nah ini dia. Cari /slide pada bagian nih, /slide ya. /slide ini ya. Kemudian di sini ya, di subnetnya ini kita hapus tanda pagarnya. Nah, kayak gitu ya. Subnetnya biarin ya. Hapus tanda pagar. Nah, kayak gitu ya. Terus hapus tanda pagarnya ini semuanya. Nah, di sini juga ya. Jangan hapus kurung kuralnya nih, jangan dihapus ya. Nah, di subnet karena kita di sini kan ada titik 0 nih. Nah, kita hapus dulu yang ini, hapus. Kita pakai IP server tapi di akhirnya titik 0, yaitu subnet servernya 192.168.20.0 kayak gitu ya. Kemudian untuk netmasknya ya, kita hapus dulu semuanya dari sini ya. Kita hapus tanda kurungnya, biarin. Subnet max-nya 255.255.255.0 ya. Nah, kemudian di sini ingat, di sini ada rentangan ya. Di sini ada jarak spasi nih satunya antara IP ini dan IP ini. Ya, ingat ya. Kemudian kita hapus titik komanya, jangan dihapus ya. Hapus. Nah, sisain titik komanya tuh ya. Nah, di belakang titik komanya ini habis rank nih ya. Nah, di sini kita ketikkan saja langsung 192.168.20.2. Jadi dari 2 dia ya. Kemudian spasi dari 2 sampai dengan 192.168.20.254. Jadi dari 2 nih, kemudian spasi sampai 254 itu akan menuju ke klien dia ya. Kemudian ingat titik koma di sini ya, jangan dihilangkan. Kemudian domain name server. Nah, pada domain name server ini kita hapus saja yang sampai ns itu. Hapus. Nah, titik komanya jangan dihapus ya. Nah, di sini di sebelum titik komanya itu, atau di sini spasi gitu aja boleh ya, atau enggak nah gitu. Kalau di sini aja langsung di bawah titik komanya itu langsung ketik 192.168.20.1. jadi IP server ya. Ketikkan IP server. Kemudian ini kita hapus ini name-nya, namanya misalnya yuda.com ya. Jadi itu ya, tanda petik yuda.com tanda petik kemudian baru titik koma. Nah, kemudian di sini di routernya ini kita hapus kayak 192.168.20.1 sama ya. Kemudian di broadcast ya, kita hapus yang ini artinya 192.168.20.255. jadi broadcastnya itu 255 ya. Nah, kemudian setelah itu kita pakai Ctrl X Y enter. Nah, kemudian ada satu lagi konfigurasinya, yaitu di nano /etc/default/isc tab gitu ya, pakai tab isc tab itu, tekan enter. Nah, kita pilih bagian paling bawah. Nah, ini kan ada interface nih. Interface di tengah-tengah dari interface-nya itu kita pakai ETH0 ya. Tanda petik ETH0 karena kita pakai ETH0 ya tadi ya, auto ETH0 yang kayak gitu ya. Kemudian Ctrl X Y enter. Nah, kemudian kita restart dari HCP-nya, yaitu dengan cara service isc tab ya, kemudian press tab, tekan enter. Nah, itu kan masih file tuh, tapi startingnya udah oke. Kita pilih atas supaya oke keduanya, pilih atas kemudian tekan enter aja. Service ulang ya, service ulang. Nah, udah oke. Nah, caranya mengecek di HCP ini adalah pertama ping dari server 9.168.20.1 ya, kalau udah muncul ya. Nah, kemudian dari klien ya, kita ke klien. Sebentar, di klien itu kan di sini ya,
Nah, di sini kliennya ya. Di VirtualBox Crash 2-nya ini. Kita klik kanan, kita properties. Nah, pada bagian sini ya. Nah, ini kan masih IP manual nih, kita ketikkan. Nah, kita pakai obtain. Ini juga DNS-nya pakai obtain. Kemudian oke. Oke. Nah, setelah itu untuk mengecek DHCP-nya sudah berjalan, kita di sini klik kanan, properties, ya. Nah, di sini bagian sini ya, kan udah nih. Ini kan udah propertiesnya. Ya, sebentar, mohon maaf saya salah. Kita klik kanan di status ya. Kita lihat di status. Ini untuk melihat DHCP-nya bekerja atau tidak. Kemudian detail. Nah, di sini sudah ada yuda.com. Berarti ini DHCP-nya sudah. Nah, ini adalah IP kliennya. Ini adalah IP servernya. Kemudian cara yang mengecek lagi, kita ping server 998.20.1 di CMD ini ya, di CMD. Kan enter. Sudah ya. Berarti DHCP sudah bekerja ya. Nah, kemudian saya lanjutkan menuju ke sini. Kita lanjut ke bagian SSH server. Nah, jadi pada SSH server itu kan kita pakai meremote. Nah, jadi SSH server itu fungsinya adalah meremote. Nah, caranya menginstal SSH server yaitu kita pakai sebelum SSH server ya, kita lanjut ke web server dulu deh ya, server dulu. Nah, jadi saya acak ya, jadi DHCP baru ke web server dulu, karena web server ini dia menggunakan binary 2 juga ya. Nah, sekarang kita pakai atau SSH server dulu deh biar lancar. Oke, boleh aja SSH server dulu. SSH server ya, SSH server nih. Kita pakai apt get ya, apt min get install open SSH kayak gitu ya, open SSH ya. Min bahannya min ya, min server ya, min server ya. Tuh biar nggak bingung, saya enter aja dulu sini, apt get install open SSH min server kayak gitu ya, tekan enter. Nah, ini kan menggunakan DVD 1 ya kan. Kita klik kanan di sini, kemudian kita centang dulu di sini ya, kemudian force unknown. Nah, maka dia akan seperti ini dia. Nah, kemudian kita klik di sini, tekan enter dulu, kan masih dia karena DVD 1 belum masuk. Kita pilih klik kanan di sini, kita pilih DVD satunya, centangin DVD satunya nih ya, tekan di sini. Nah, maka dia akan sudah menuju DVD 1, udah aktif CD-nya ya, ini CD-nya ini udah aktif. Kemudian tekan enter, maka dia akan proses. Oke, kita tunggu. Nah, sudah oke, open SSHD. Sekarang kita menuju ke konfigurasinya, yaitu ada dua konfigurasinya ya, nano/etc/ssh ya /sshd ya, sshd.co. Nah, kemudian pakai tab aja, tabnya nggak bisa ya, sshd tab, nah underscore ya, sshd underscore tab itu aja ya, atau sshd tab gitu aja, tekan enter. Nah, kemudian di sini ada port 22, kita akan ubah jadi portnya itu 1234 kayak gitu ya, 1234 sampai 5 deh, 12345. Kemudian Ctrl X Y enter. Nah, kemudian kita akan menuju satu lagi, yaitu nano/etc/ssh/ssh underscore, kemudian pakai tab conf misalnya, nah con tab. Nah, jadi ssh underscore nih ya, underscore jangan spasi, underscore config. Nah, tekan enter. Nah, kemudian kita cari ke bawah ya, ke bawah terus. Nah, ini dia port ya, kita cari sampai port nih ya, di bawah, di atas protokol. Kita aktifin dulu portnya
dengan cara menghapus tanda pagarnya, backspace ya, hapus saja. Kemudian di sini kita ubah jadi 1 2 3 4 5 kayak yang tadi ya. Baru Ctrl X Y enter. Nah setelah itu kita akan untuk uji cobanya ini. Nah sebentar sebelum uji coba kita service dulu SSH ya, SSH kemudian restart kayak itu ya, restart, tekan enter. Nah maka sudah jalan. Kemudian ada salah satu cara, kita pakai atas saja nih, jangan di restart ya, pakai start atau gini aja, close dulu. Close apa open ya, saya lupa deh, close kayaknya. Oh nggak bisa dia close, mungkin stop, 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 stop itu dulu, tekan enter. Nah, maka stopping Debian sukses, kemudian baru start lagi, start ya, tekan enter, maka starting udah sukses. Kemudian caranya adalah kita menggunakan aplikasi putih namanya di sini ya, aplikasi putih. Nah di sini ya, kalau belum menginstal aplikasi putih, nanti saya akan taruh aplikasinya di Google Drive ya, kemudian linknya itu saya share di bawah deskripsi video ini ya. Nah, pilih putih. Nah di sini di bagian hostname ini, di bagian hostname ini kita pakai 192.168.20.1 ya. Nah jadi ini adalah IP servernya. Kemudian portnya itu adalah port 12345 ya. Ini bayarin SSH, langsung saja open. Nah maka akan muncul kayak gini, pilih saja no nih. Maka nih dia bertindak sebagai server putihnya nih. Login as misalnya root, kemudian 123, tekan enter. Nah maka dia akan menuju ke Debian, root Debian 1 ya. Nah jadi ini sama dengan server nih ya kan, tuh kayak itu root Debian 1 ya. Nah berarti SSH sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke bagian server sini, atau di sini juga boleh ya, di sini juga boleh, kita pakai putih juga boleh, di server juga boleh. Nah jadi saya pakai server saja deh. Nah, saya putihnya minimize dulu, saya menuju ke sini. Nah kita akan menginstal web server dan juga database server ya, dua-duanya langsung nih ya. Caranya adalah saya enter dulu supaya bisa dia apt get install ya, spasi. Yang pertama install itu adalah Apache 2 ya, kemudian spasi, kemudian PHP 5 ya, kemudian spasi, kemudian PHP my admin ya, kemudian spasi, kemudian pakai MySQL nih untuk database-nya, MySQL min server, kemudian spasi, ada MySQL min client. Nah kayak gitu ya, jadi CLIEN kemudian T nya di sini, nggak apa-apa ya, MySQL client kayak gitu ya, tekan enter. Nah di sini 139 MB downloadnya, pilih Y saja, tekan enter. Oke, nah di sini ada new password root, kita pakai samain aja passwordnya ya, 123 itu aja, kemudian tekan enter. Nah repeat password 123, tekan enter. Nah di sini kan ada Apache sama LightTP. Nah kita bintangin Apache-nya, caranya bintangin, ingat pakai spasi dia, spasi ya, maka akan muncul bintangnya. Untuk menghapus juga pakai spasi ya. Nah di sini Apache-nya saja kita spasi supaya muncul, kemudian tekan enter. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita tunggu nih, masih lama nih karena nginstalnya tuh banyak ya, tadi ya. Nah MySQL-nya udah, database server udah tuh, oke tuh.
Kita tunggu dulu, pakai InnoDB dia. Oke. Nah, di sini database PHP. Nah, ini digunakan untuk menginstal membuat database. Nah, pilih saja no, nanti kita akan buat ya. Pilih saja no dulu. Oke, nah kalau sudah selesai seperti itu ya, saya tekan enter biar pisah. Nah, setelah itu kita akan masuk ke web server. Caranya masuk ke web server adalah cd/var ya, var ya, kemudian /www, tekan enter. Nah, setelah itu kita menuju ke buat file di sini ya, nano index.html. Kita membuat file HTML, index.html. Tekan enter. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini kan ada HTML nih, H1 ya. Di sini ada H1. Kita hapus it work-nya ini, hanya pakai i Komang Yuda Mulyawan kayak gitu ya. Jangan dihapus tagnya ini, jangan dihapus kayak gitu ya. Ingat ya, jangan dihapus sampai kayak gitu. Biar biru dia ya, tetap. Nah, kemudian di sini kita hapus. Yang putih hapus ini. Misalnya saya kasih nim 181.505 181 405 1098 ya, kayak gitu ya. Saya ingat IP. Oke. Di sini kita hapus kelas misalnya ya, kelas TTI 5A. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita save. Caranya save, ingat, sebentar saya tulis dulu. Caranya save adalah Ctrl X Y enter. Nah, setelah itu setelah di var www, kita coba uji cobanya itu di klien. Nah, jadi di sini saya minimize dulu. Nah, jadi klien itu ya, di klien itu baterainya habis coy. Oke, sabar. Saya pakai charger dulu deh, sebentar ya. Oke, ini dia. Makan tuh, udah sip. Nah, caranya mengecek ini web servernya, kita buka browser boleh ya. Kita buka browser. Nah, misalnya saya mau buka browser Firefox ya, di sini kita ketikkan IP-nya 92.168.30.20 ya, 20.1 IP server /index, nama yang kita buat tadi, index.html ya. Tekan enter. Kita tunggu. Oke, ini apa ini? Oh, titik 2 nih, salah nih, bukan titik 2 ya, titik 1 ya. Ingat ya, IP servernya titik 1 ya. Tekan enter. Oke, ada problem nih. Kenapa ada problem? Sebentar, saya cek dulu. Index.html seharusnya bisa nih ya. Sebentar, saya cek nya ini, tekan enter. Sebentar. Terus 92.98.20.1 ya. Kayak gitu ya, tekan enter. Oh, udah bisa dia. Ya. Kayak gini aja ya. Terus 92.168.20.1. Atau kalau misalnya nggak bisa, isi index.html ya, tekan enter. Nah, maka sama ya, seperti ini dia ya. Nah, kemudian ini kan baru webnya saja. Nah, database-nya bagaimana? Database-nya kita pilih tab baru, kemudian 192.168.20.1 ya, kemudian slash. Nah, database itu kan PHP admin, kita pakai PHP my admin. Nah, kayak gitu ya, PHP admin ini aja. Tekan enter. Dia akan muncul seperti ini. Nah, username-nya kita kasih root, kemudian password-nya 123 ya, kemudian nah, maka akan muncul database. Inilah database server ya, PHP my admin ya. Untuk mengeceknya satu lagi, kita bisa menggunakan putih nih di sini. Nah, di sini ya, kita pakai
mysql min u root min p, tekan enter. Passwordnya 123, tekan enter. Maka dia akan MySQL di sini ya. Kemudian misalnya untuk membuat database, create database, misalnya Yuda gitu nama databasenya ya. Tekan titik koma ya, ingat titik koma dulu, baru tekan enter. Nah, query oke. Kemudian di sini kita coba restart, maka akan muncul databasenya ya. Itulah database server dan juga web server. Nah, jadi tutorial kali ini pada server kita sudah menyeting yang pertama DHCP, yang kedua SSH, yang ketiga juga web server, yang keempat ada database server. Oke. Kemudian saya selanjutnya yaitu proxy server ya. Jadi selanjutnya itu ada proxy server. Nah, saya stop dulu yang ini ya, saya stop dulu. Kemudian power off mesin ya, kemudian oke. Servernya saya off. Ya, kemudian putihnya juga saya off dulu ya. Oke, kemudian di sini pilih oke saja. Nah, CMD-nya juga supaya tidak macet ya, saya off dulu. Nah, seperti itu aja. Nah, baik, itu saja tutorial saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.